Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu semua. Untuk KKG saat ini, karena banyaknya kegiatan di sekolah kita, maka mohon maaf untuk KKG kali ini saya pakai lewat virtual, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini untuk membagikan share screen. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Oh iya, sebentar. Mungkin terkendala sinyal ini. Aduh, salah. Sebentar. Belum terlihat ya?
Aduh, nggak bisa ini. Karena ini apa? Kena kena virus ini laptopnya. Aduh, sebentar nggih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Karena kita belajar di kelas 1, maka kita menggunakan ice breaking tentang tepuk. Nah, nanti kalau terkendala sinyal bisa dimatikan kameranya, kalau bisa atau sinyalnya bagus bisa menyalakan kameranya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar tepuk dimulai dari tepuk 1, nanti bisa diajarkan ke murid-muridnya. Kalau tepuk 1 nanti bisa di tengah, tepuk 1 gitu. Kalau tepuk 2 berarti kita tepuk kanannya 1, kirinya 1. Ya, kemudian kalau tepuk 3 berarti kanan, kiri, atas. Ya, kemudian kalau tepuk 4 bagaimana tepuk 4 Bapak Ibu? 2 kanan, 2 kiri. Agak cepat, ya, agak cepat. Kanan, kiri, gitu ya, itu tepuk 4. Kemudian kalau tepuk 5 bagaimana? Tepuk 5 berarti kanan, kiri, atas. Nah, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kalau 3 kali tepuk 5 bagaimana? Berarti ya seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa diajarkan kepada anak didik kita untuk belajar tepuk biar anak-anak kita menjadi semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk ice breaking kali ini. Ya, Bapak Ibu bisa kita lihat di layar Bapak Ibu. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum ya? Sudah belum Bapak Ibu? Mohon untuk memberi respon. Mohon jangan di-mute dulu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Lanjut. Maaf karena ini yang mengoperasikan presentasi saya agak jauh jadi terkendala sinyal karena laptop saya ini ada virusnya jadi nggak bisa saya buka. Untuk selanjutnya, jadi untuk peraturan kali ini mohon untuk matikan suaranya, kemudian bisa
Didengarkan penjelasan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi positif. Beri kode L gitu. Saya beri kode L berarti lanjut. Baik, apa itu diseminasi positif? Nah, sebelumnya ke pertanyaan dulu. Bagaimana perasaan ibu-ibu semua hadir di ruang virtual ini dalam kegiatan yang sangat padat di bulan Agustus? Bisa salah satu menjawab atau saya tunjuk kepada Bu Sri Lestari? Monggo. Baik. Ya, eh, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu hadir di ruang virtual ini dalam kegiatan yang sangat padat di bulan Agustus? Ya, terima kasih untuk Bu Sri Lestari. Untuk selanjutnya, apa itu sekolah yang kita cita-citakan? Jadi lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi itu adalah sekolah yang kita cita-citakan. Itu sekolah yang saya cita-citakan, mungkin Bapak Ibu juga demikian, yaitu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan peserta didik. Ya, kemudian apa itu disiplin positif? Berdasarkan teori kontrol atau choice theory, berdasarkan apa yang dikatakan oleh William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu mendidik seorang, yaitu diri kita berdasarkan nilai-nilai yang ada pada diri kita, yang harus kita hargai. Dari sini kemudian ada teori motivasinya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri. Di sini kemudian menjadikan motivasi intrinsik yaitu nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Eh, Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu semua. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu murid itu bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, murid itu membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi kita sebagai pendidik itu
Tidak boleh seenaknya kepada anak didik kita. Kita harus menghargai 5 kebutuhan dasar manusia pada peserta didik kita. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana cara menyikapi? Bagaimana cara menyikapi rekan guru yang masih menerapkan budaya disiplin dengan hukuman dan punishment? Rekan guru tersebut masih beranggapan bahwa dengan menerapkan pola disiplin ketat, hukuman itu masih ampuh dalam membiasakan dan membentuk karakter pribadi murid. Secara tidak langsung kita sebenarnya juga seperti itu. Kita menerapkan hukuman kepada murid, padahal itu sudah tidak dianjurkan, apalagi kita menggunakan kurikulum merdeka, yang kita memang harus memerdekakan murid dengan guru harus menghamba pada murid. Jadi hukuman sudah tidak kita gunakan. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi agar tidak salah dalam bertindak saat menghadapi permasalahan siswa. Nah, ini ada keyakinan kelas. Bagaimana tindak lanjut jika keyakinan kelas dilanggar terus-menerus? Nah, sebelum Bapak Ibu melanjutkan pembelajaran di awal-awal semester, Bapak Ibu bisa menggunakan keyakinan kelas kepada murid-muridnya. Jadi, Bapak Ibu guru mengajak murid untuk berdiskusi, kemudian murid diajak untuk menggunakan keyakinan kelasnya yang harus mereka buat sendiri. Bapak Ibu tidak membuatnya, jadi anak didik kita yang membuatnya. Bapak Ibu hanya sebagai penengah untuk berdiskusi saja. Nah, ini posisi kontrol. Terkadang masih ada salah satu dari 5 posisi kontrol yang digunakan, yakni hukuman, dan tidak disadari saat itu bagaimana caranya seorang pendidik menggunakan salah satu 5 posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Tetapi saat itu belum paham untuk melakukannya, sedangkan tidak semua pendidik itu mengetahui 5 posisi kontrol. Jadi, apa Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrol tadi? Masih ingat? 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, guru sebagai penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kembali lagi dari posisi kontrol tadi, kemudian segitiga restitusi. Di sekolah dasar banyak kasus dan tidak adanya guru khusus yang menangani psikologi. Apakah wali kelas boleh menangani? Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda, bahkan sangat banyak sekali. Setiap
satuan pendidikan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk kasus yang luar biasa? Apakah boleh melibatkan ahli? Nah, ini miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Contohnya itu ketika anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Berarti anak-anak kalau ada yang membuang sampah sembarangan langsung diingatkan, eh, ingat keyakinan kelas yang kalian buat tidak anak-anak? Nah, nanti anak-anak bisa ingat sendiri, oh iya, saya membuat keyakinan kelas bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, seperti itu. Penjelasannya, kesadaran hadir dari dalam diri atau internal sendiri, jadi tidak disuruh oleh Bapak Ibu guru. Sementara hukuman, penghargaan, atau memberi hadiah dalam bentuk barang atau status itu konsekuensinya maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Nah, di sini berarti tidak hanya dengan guru kelasnya saja dengan murid, berarti keyakinan kelas itu bisa dibuat menjadi keyakinan sekolah. Jadi, tidak hanya per guru atau wali kelas saja, tetapi bisa bekerja sama dengan semua pihak sekolah. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Seperti itu. Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu diselesaikan dengan restitusi. Penjelasannya, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik bagi Bapak Ibu guru. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Nah, contohnya seperti ini. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti di sekolah yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah.
Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi yang selanjutnya, yaitu keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi, dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental. Mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Kemudian pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ini penjelasannya bahwa miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak berbohong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, pilihan tindakan untuk murid tidak dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi itu memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Nah, ini ada indikator kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Ini tidak perlu saya bacakan atau perlu Bapak Ibu? Mungkin sekelumit saja nggih saya bacakan. Kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik ini harus dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Kemudian orientasi berpusat pada peserta didik, kepala sekolah dan pengawas. Kemudian kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan itu kepala sekolah. Kolaborasi untuk
Pelayanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik pengawas, keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu pengawas, pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan itu kepala sekolah, kemudian kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah kepala sekolah. Indikator kompetensi pengawas, pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, kemudian kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini di sini perubahan paradigma stimulus respon, yaitu tentang teori kontrol. Bagaimanakah atau bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada stimulus responnya dan teori kontrolnya. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kata-kata yang sudah tidak asing di telinga kita sejak kita menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan tertib. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Bisa dibuka mikrofonnya? Baik, setuju. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Bisa dibuka mikrofonnya sebentar? Karena ini ada 4 pertanyaan. Bu Meirika, setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Tidak setuju. Baik. Kita lanjutkan lagi teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi kita belajar di teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternalnya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, ini masuk di motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kita lihat Bapak pendidikan kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara.
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, eh, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di bukunya ini tentang Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini tahun 1993 menurut Alficon. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Penghargaan itu merusak hukuman. Kemudian penghargaan ke menghukum. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, jadi tidak hanya satu anak saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokuslah pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini contohnya, nggih. Pembukanya saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini pada kerja kelompok. Kemudian terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru. Nah, ini tolong tolong dibuka mikrofonnya, ada beberapa pertanyaan nanti tolong dijawab oleh Bapak Ibu guru. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pertanyaan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin terkendala sinyal nggih. Pertanyaan keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Pertanyaan 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau
Ya, konsekuensi. Pertanyaan keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bingung, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi, mencatat 100 kali itu tadi termasuk hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga hukuman ya Bapak Ibu. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Jadi ada tanggung jawabnya dengan menggantikan kertas. Nah, itu konsekuensinya kalau mencoret-coret berarti saya harus menggantikan, itu konsekuensinya. Kemudian pertanyaan 5, membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu juga termasuk konsekuensi. Karena sudah ada aturan, datang sebelum 5 menit sebelum jam pelajaran. Nah, itu kalau terlambat berarti dia mengelilingi lapangan basket. Nah, itu sudah ada berarti konsekuensinya seperti itu, mengelilingi lapangan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah menjawab. Kemudian saya lanjutkan lagi. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Restitusi, restitusi merupakan pilihannya. Kemudian, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, sebenarnya hukuman itu untuk buat jangka panjang, padahal konsekuensinya itu untuk jangka pendek. Kemudian hukumannya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya ternyata korban itu bisa diabaikan. Kemudian restitusinya, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti. Hukumannya, murid atau anak akan tersakiti, kemudian konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya yaitu restitusi. Yang pertama ganti kerugian, pembayaran kembali. Yang kedua penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kemudian penyesuaian spontan kepada kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Ini berdasarkan kbbi.web.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di Google masing-masing. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen tahun 2004. Saya ulangi, ini perlu diperhatikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, bukan memaksa. Keempat, cara terbaik dengan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter.
berfokus pada solusi, kemudian yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah sekelumit tadi sudah saya singgung. Keyakinan kelas. Peraturannya selalu mengembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi Bapak Ibu jika menggunakan keyakinan kelas, waktu membimbing putra-putrinya atau peserta didik, hilangkan kalimat yang negatif. Misalkan, jangan membuang sampah, jadi diganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, budaya positif itu dapat dilakukan atau dilakukan dengan lingkungan yang positif, dengan keyakinan kelas, kemudian yang lebih kecil lagi yaitu peraturan kelas. Nah, sekarang itu sudah diganti dengan keyakinan kelas, nggih, Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas, contohnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian peduli dengan teman-teman, tertib. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan di kelas masing-masing. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa, yaitu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kemudian mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, ini perilaku manusianya, yaitu kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Itu tentang kekuasaan atau kekuatan atau power. Kemudian pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Cinta dan kasih sayang, atau kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya, tidak ya? Kemudian, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Senang itu hanya bercanda. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Kebebasannya yaitu bebaskan saya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Nah, dari posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkannya, nanti bisa saya share yang ini. Guru itu harus seperti apa, nanti saya share. Nah, ini ada latihan, nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Siapa Bapak Ibu? Murid atau guru? Pasti guru, nggih. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, guru. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir.
Nah, ini siapa yang mengatakan ini secara tidak langsung kita sebenarnya yang mengatakannya, kita sebagai guru. Nah, jadi kita harus melihat segitiga restitusinya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya itu dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir dengan menanyakan keyakinannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, eh, segitiga restitusi atau penerapannya ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, misalkan dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu kalau ada murid yang melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung menjustis murid kita. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalkan ada murid yang eh, teriak-teriak di kelas, padu dengan temannya atau bertengkar dengan temannya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengatakannya dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi Bu Guru suka kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, ini kalau kita punya keyakinan di kelas, nanti kita bisa gunakan kepada anak didik kita jika melakukan kesalahan di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti Bapak Ibu bisa apabila ada pertanyaan tentang keyakinan kelas nanti bisa japri ke saya atau tanya langsung ke saya jika ketemu. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak Ibu guru yang padat di bulan Agustus ini. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kegiatan kali ini saya tutup. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat beristirahat kembali atau melanjutkan aktivitasnya. Bisa silahkan keluar dari virtual ini, bisa menutup semuanya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, oh iya, bisa buka kameranya sebentar, bisa foto bersama dulu. Atau bisa langsung keluar, saya foto langsung lewat sini saja, nggih. Baik, terima kasih. Silakan undur diri, tidak apa-apa. Silakan melanjutkan aktivitasnya.